Pernah nggak sih kalian punya karakter tapi bingung mau naikin prioritas talentnya yang mana dulu? Apakah normal attack, skill, atau burst-nya? Terus karena kalian bingung, kalian naikin semuanya. Dan ternyata pas dibawa ke Spiral Abyss, itu nggak terlalu begitu impact. Nah, di video kali ini gue akan buat seluruh prioritas talent yang perlu dinaikkan untuk karakter B5 standar ataupun yang limited. Apa aja keuntungannya kalau kalian menonton video ini? Yang pertama, kalian akan lebih mengetahui sumber kekuatan dari setiap karakter supaya bisa memaksimalkan output damage-nya nanti ketika Spiral Abyss. Yang kedua, kalian bisa menghemat mora. Kita tahu, menaikkan setiap level talenta karakter mulai dari level 6 sampai 10 ke atas membutuhkan setidaknya 250 sampai 750 ribu mora, yang mana itu banyak banget. Belum lagi kita harus menunggu maksimal seminggu sekali buat farming material bosnya, dan akan semakin makan banyak waktu kalau tiap minggu bosnya cuma ngedrop material sebanyak satu doang. Dan ini akan semakin memperburuk keadaan karakter kalian, dan tentunya akan semakin lama dalam perkembangan karakter. Yang ketiga, keuntungannya adalah dengan mengetahui prioritas talenta, kalian bisa menghemat material untuk fokus nge-build karakter yang lain. Dan yang terakhir, kalian nggak perlu banyak buang resin untuk farming material talenta yang sebenarnya belum tentu worth it untuk dinaikkan. Dan gua disclaimer juga, beberapa karakter bintang 5 di sini mungkin ada beberapa yang belum gua punya karena keterbatasan Primogem untuk ngegacha dan keterbatasan dapetin karakter standar yang terkadang random buat didapetin. Tapi tenang aja, gua udah rangkum semua prioritas talenta yang perlu dinaikkan khususnya bagi kalian pemula yang baru punya beberapa karakter. Dan semua karakter di sini adalah karakter bintang 5, baik itu yang standar ataupun yang limit sekalipun. Dan untuk wajib crown atau enggaknya tergantung dari seberapa sering kalian memainkan dan suka sama karakternya. Suka di sini artinya bisa suka sama gameplaynya atau suka karena karakternya adalah waifu kalian. Jadi gua hanya memberikan referensi atau arahan mana yang sebaiknya diprioritaskan terlebih dahulu untuk dinaikkan talentanya, supaya nggak buang-buang waktu dan mencapai hasil yang maksimal. Hai, balik lagi di Rekamin Channel dan terima kasih yang sudah klik video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan mari kita bahas prioritas talenta karakter B5 standar dan limited. Check it out. Di sini gua akan bagi dalam beberapa elemen. Kita mulai dari yang pertama, Pyro, yaitu Arlecchino. Untuk Arlecchino yang perlu kalian naikkan adalah NA dan skillnya di level 8 sampai level 10. NA nya ini akan memberikan tanda Bone of Life, yang mana ini akan menaikkan damage-nya Arlecchino nanti ketika dia mengambil bunga yang sudah ditanamkan ke musuh. Dan untuk elemental burst-nya simple, dia akan memberikan pyro damage secara area, dan ini level 8 sampai 10 cukup. Yang lebih diutamakan adalah NA dan skillnya yang terlebih dahulu. Selanjutnya Lini. Kalau untuk Lini, porsi damage mulai dari NA, skill, dan juga burst-nya itu semua sama, yang artinya ini bisa kalian naikkan berbarengan sampai ke level 8 atau level 10. Dan sedikit info, Lini ini adalah salah satu karakter yang bermain charge shot, yang mana kalau kalian nggak terlalu suka sama gameplaynya, ya kalian boleh ganti ke DPS pyro lainnya. Dan yang ketiga adalah Diluc. Untuk Diluc ini NA dan skillnya itu kita naikkan secara bersamaan, karena sumber porsi damage-nya dia itu di NA atau normal attack dan skillnya. Untuk burst-nya ini dia akan menginfuse pyro dan juga akan melemparkan burung api begitu. Untuk burst-nya ini level 6 sampai 8 udah lebih cukup. Selanjutnya Dehya. Untuk Dehya ini perlu kita naikkan skillnya dulu, baru nanti selanjutnya burst. Walaupun skillnya ini ada kecenderungan memakan waktu lebih lama gitu ya, karena cooldown-nya juga lama, tetapi skillnya ini sangat berguna terutama bagi karakter on field kita yang nantinya akan bertarung atau battle. Skillnya ini akan berguna memberikan anti interupsi selama 7 detik, dan ini cukup baik bagi karakter DPS on field kita nanti saat battle. Apalagi kalau kalian lebih mengutamakan dalam bermain Burgen, skill ini lebih diutamakan untuk dinaikkan terlebih dahulu. Untuk NA nya nggak perlu dinaikkan juga nggak apa-apa. Selanjutnya Yoimiya. Kalau untuk Yoimiya itu prioritas pertama adalah normal attack, karena justru sumber damage-nya itu dari normal attack. Untuk skillnya kalian boleh menyesuaikan level 6 sampai level 8, tetapi kalau untuk normal attack-nya dari level 8 sampai level 10. Burst-nya walaupun dia memberikan buff damage terhadap satu tim, tapi menurut gua ini juga cukuplah dinaikin sampai level 8 aja, nggak terlalu banyak juga nggak apa-apa.
Hu Tao, sekarang kita mau bahas Hu Tao. Kalau untuk Hu Tao, yang pertama perlu diprioritaskan adalah normal attack-nya, terutama pada saat kita bermain charge attack-nya dia. Baru ketika setelah udah normal attack mentok, kita menaikkan skill, yang mana skill ini fungsinya adalah menginfuse pyro ketika Hu Tao melakukan charge attack. Jadi prioritas pertamanya adalah normal attack, baru skill level 8 sampai level 10, terserah kalian. Sementara untuk burst-nya ini sampai level 8 juga sudah cukup, tetapi kalau kalian mau mengejar damage, kalian level 10 atau di crownin juga nggak apa-apa, karena semakin tinggi level talenta burstnya ini, maka akan semakin tinggi juga damage yang akan dihasilkan nanti. Kemudian Klee, kalau Klee ini prioritasnya adalah normal attack, burst, dan juga skill. Nah, untuk level kenaikan talentanya, kalian prioritas pertama dari normal attack, mulai dari level 6 sampai level 10, tergantung balik lagi, karena Klee ini adalah tipe karakter yang bermain charge attack, sementara skillnya itu dia semacam akan melemparkan Dodoko, boneka Dodokonya itu, dan setiap Dodoko itu akan melemparkan ranjau api, dan untuk burstnya dia akan menembakkan semacam projectile selama beberapa detik. Jadi prioritas Klee kalau kalian ingin memainkan dia di Timbergen ataupun di reaksi lainnya, normal attack terlebih dahulu setinggi-tingginya. Sekarang kita berlanjut ke Hydro. Untuk yang pertama Furina. Kalau Furina ini udah sering gue bahas di video-video sebelumnya, terutama yang perlu kalian naikkan talentanya itu adalah burstnya dan juga skillnya. Level 8 sampai level 10 itu cukup worth it untuk kalian crown, karena dia akan meningkatkan damage bonus satu tim, yang mana itu sangat penting sekali bagi kenaikan damage overall tim. Untuk NA nya level 1 aja cukup, karena kita nggak akan memakai Furina di on field, dia lebih ke off field. Selanjutnya New Villette. Kalau New Villette ini kebalikan dari Furina. New Villette ini perlu kita naikkan terlebih dahulu normal attack-nya setinggi-tingginya. Ini wajib juga untuk di crown, apalagi New Villette ini adalah salah satu DPS Hydro terbaik sampai sejauh ini per patch 4.8. Untuk burst dan skillnya, kalian boleh utamakan burstnya dulu baru skill, karena porsi damage dari burst ini juga cukup lumayan. Yang jelas New Villette yang paling terutama adalah normal attack-nya, karena sumber damage-nya dia dari charge attack-nya dia nanti. Selanjutnya Yelan. Kalau untuk Yelan ini gampang banget, udah sering gue bahas juga. Yelan yang perlu kita naikkan yang pertama adalah burst ya, karena bisa akan meningkatkan damage bonus karakter on field. Untuk skill kalian boleh naikkan level 6 sampai level 10, dan NA nya atau normal attack-nya tuh level 1 aja cukup. Yang penting Yelan ini bisa burst setiap rotasi, dan burstnya ini nggak main-main untuk meningkatkan damage bonus karakter on field. Untuk Childe ini dia punya dua tipe burst ya, yang mana tipe panah dan juga tipe melee atau tipe sword. Untuk kalian yang tipe showcase, kalian perlu menaikkan burstnya dulu dari level 8 sampai level 10. Tetapi bagi kalian yang mau main Childe ini di jangka panjang secara lebih, kalian perlu menaikkan skillnya dulu baru burst. Nah, skillnya ini level 8 sampai level 10. Untuk NA level 6 cukup. Selanjutnya Mona. Kalau Mona ini udah pernah gue singgung di video sebelumnya tentang karakter B5 Selector, yang mana Mona ini adalah salah satu karakter untuk meningkatkan damage bonus secara instan dan cepat. Untuk prioritas talent, Mona perlu kita naikkan dari burstnya dulu, kalau bisa level 10 di crownin. Tapi catatan ini hanya untuk showcase ya. Ya kalaupun mau dibuat paralobis juga nggak masalah, tetapi prioritas talent yang pertama adalah burst, dan tentunya nanti setelah burst udah level max, kalian boleh menaikkan NA atau skill di level 6 aja cukup. Selanjutnya si Juin. Nah, kalau si Juin ini salah satu karakter terbaru di Fontaine, yang mana skillnya ini akan memberikan gelembung air, dan gelembung itu akan mantul-mantul ketiga musuh yang sama sampai meledak nanti. Dan skillnya ini juga bisa menghasilkan water droplet seperti New Villette. Sementara burstnya itu dia akan memberikan tembakan hydro yang sama seperti New Villette, tapi hanya jeda waktunya tuh 2,5 detik, dan itu cukup bentar. Untuk prioritas talentnya, kalian perlu menaikkan skill dan burst secara barengan ya, level 8 sampai level 10, tinggal sesuaikan kalian mau crown atau enggak. Untuk NA nya atau normal attack nya level 1 aja cukup, karena kita akan memainkan si Juin ini sebagai karakter quick swap DPS. Selanjutnya Nilo. Kalau untuk Nilo mulai dari NA, skill, dan burstnya itu sebenarnya level 1 cukup, karena Nilo ini akan memainkan reaksi Bounty Full Core, yang mana damage Bounty Full Core ini akan terpicu ketika special attack-nya dari Nilo ini terpicu. Jadi kombinasi antara NA dan skillnya ini akan membuat biji bloom tadi berubah menjadi Bounty Full Core selama 30 detik, dan itu akan langsung meledak, yang mana level dari Bounty Full Core ini jauh lebih tinggi damage-nya dibanding bloom. Makanya kenapa Nilo ini terkunci hanya bermain di damage Bounty Full Core. Jadi untuk prioritas talent mulai dari NA, skill, dan burst cukup level 1 aja, karena sekali lagi Nilo akan bermain damage Bounty Full Core, yang mana tidak dihitung atau dilihat dari level talentanya.
Karakter selanjutnya adalah Ayato. Kalau untuk Ayato ini prioritas di talentnya itu adalah skill, kemudian burst dan juga NA. Untuk skill ini kalian perlu naikkan mulai dari level 8 sampai level 10. Burstnya ini cukup sampai dari level 6 sampai level 10 dan NA-nya level 1 cukup. Walaupun nanti kita akan bermain di normal tag ya yang sing itu, tetapi itu akan scaling dari skillnya dia. Yang mana justru damage-nya itu dari skill. Makanya prioritas menaikkan skillnya itu jauh lebih baik dibanding menaikkan NA-nya. Untuk burstnya dia akan mengapply hydro dan akan memberikan hydro selama beberapa detik. Jadi yang lebih utama justru di skillnya yang nanti akan sering kalian mainkan ketika battle. Dan karakter bintang 5 hydro terakhir adalah Kokomi. Kalau Kokomi ini yang perlu kalian naikkan pertama kali adalah skillnya, kemudian burst dan NA-nya level 1 cukup. Skillnya Kokomi ini akan memanggil sebuah ubur-ubur yang mana ubur-ubur ini akan memberikan heal ke karakter aktif kalian dan juga akan memberikan damage secara area. Dan burstnya ini akan mereset durasi ubur-uburnya si Kokomi. Jadi kalau misalkan kalian burst tanpa ada ubur-uburnya, berarti akan sia-sia burstnya kalian. Jadi saran gua untuk melakukan burst, utamakan dulu ada skillnya atau ada ubur-uburnya baru burst, supaya nanti durasi ubur-uburnya ini yang selama 12 detik itu bisa terreset ketika kalian melakukan burst. Jadi prioritas utama adalah skill, karena skill ini akan memberikan heal sekaligus juga mengapply hydro, yang mana ini sangat berguna banget kalau kalian membawa Kokomi sebagai driver ataupun sebagai off-field memberikan aura hydro. Sekarang kita masuk ke barisan elektro. Yang pertama ada Chlorine. Kalau Chlorine ini kalian cukup naikkan skill dulu dari level 6 sampai level 10 karena sumber damage-nya itu dari skill. Kemudian burstnya ini kalian silahkan mau naikkan level 10 juga nggak apa-apa. Untuk NA-nya level 1 cukup karena kita nggak akan mainkan NA yang physical attack ini. Selanjutnya Yaemiko. Untuk Yaemiko ini skill dan burst itu dinaikkan bareng-bareng, terutama kalau kalian main di Aggravate ataupun reaksi lainnya, karena porsi skill dan burstnya ini menurut gue itu sama-sama menjadi hal yang paling dasar di Yaemiko, baik nanti di Aggravate ataupun di Electro Charge ataupun nanti ketika main di reaksi lainnya. Untuk NA level 1 sampai level 6 cukup, gak perlu dinaikkan juga nggak apa-apa, yang penting skill dan burstnya ini harus dinaikkan berbarengan. Selanjutnya Raiden. Untuk Raiden ini kita udah tahu kalau dia adalah karakter yang bisa membattery satu tim, yang mana berarti dia harus menaikkan level burstnya dulu sampai level mentok. Ini juga wajib untuk di crown. Untuk skill cukup sampai level 8 juga nggak apa-apa, dan untuk NA itu cukup level 1 juga nggak masalah karena kita nggak akan mainkan di normal attack-nya yang tidak di-infuse elektro di burstnya. Untuk Saino, skill dan burst lebih diutamakan. Untuk NA-nya level 1 cukup karena nanti kita akan bermain di Hyper Bloom. Saino ini akan bersinar ketika dia sedang burst, makanya menaikkan level skill juga akan menaikkan output damage-nya nanti. Untuk NA-nya level 1 cukup, gak perlu dinaikkan. Selanjutnya kita beralih ke Cryo. Untuk Cryo yang pertama ada Ayaka. Nah, Ayaka ini prioritas talent yang mulai dari burst, normal attack dan juga skill. Untuk kenaikan levelnya kalian tinggal sesuaikan, yang penting diutamakan dari burstnya dulu. Level 8 sampai crown itu udah worth it banget bagi Ayaka, terutama bagi kalian yang Ayaka mains, itu wajib banget untuk nge-crownin burstnya. Untuk NA skill terserah mau di crown atau enggak, tapi saran gua level 8 ke atas itu akan membuat damage-nya nanti semakin menjadi-jadi ketika main di freeze. Kemudian ada Cici. Nah, kalau Cici ini skill dan burstnya itu barengan karena dia akan memberikan heal kepada karakter on field, sementara NA-nya itu cukup level 1 aja, nggak perlu dinaikkan juga nggak apa-apa. Kemudian ada Raisley. Untuk Raisley ini prioritasnya adalah normal attack, baru skill, kemudian burst. Nah, jangan sampai salah ya, karena sumber damage-nya Raisley ini ada di normal attack-nya, yang mana kita akan bermain nanti normal attack dan charge attack-nya. Untuk levelnya kalian sesuaikan, tapi saran gue level 6 ke atas itu jauh lebih worth it, terutama untuk di normal attack-nya. Dan selanjutnya ada Shenhe. Untuk Shenhe ini karena dia adalah salah satu karakter buffer untuk DPS on field Cryo kalian, maka yang perlu dinaikkan hanyalah skillnya aja sebenarnya. Skillnya ini di crown juga boleh banget karena dia akan memberikan flat damage gitu ya, terutama bagi DPS Cryo kalian. Untuk burstnya ini dia akan menanamkan aura Cryo, yang mana juga nanti ketika burstnya ini aktif akan mengurangi resisten Cryo musuh. Untuk NA-nya level 1 cukup. Dan sekarang Eula. Kalau Eula ini prioritas utamanya burst dan juga normal attack-nya sama-sama dinaikkan sampai ke level 10 kalau kalian suka. Kalau kalian nggak suka juga nggak apa-apa, cukup level 8 aja. Dan untuk skill level 6 cukup karena ini hanya sedikit sekali sumber damage-nya, hanya sekali aja kita tap atau hold skillnya nanti.
nanti, tetapi sumber damage-nya itu ada di burst-nya. Jadi kalian perlu naikkan setinggi-tinggi burst dan normal attack-nya. Dan Ganyu, kalau untuk Ganyu ini yang perlu dinaikkan adalah normal attack lebih utama baru burst-nya. Untuk skillnya itu level 6 cukup, yang penting normal attack-nya dibuat setinggi-tingginya. Kalau mau di crown silahkan di crown. Untuk burst cukup sampai level 8 aja, nggak perlu tinggi-tinggi karena dia hanya memberikan damage cryo secara berkelanjutan. Sekarang kita beralih ke Dendro. Pertama Alha Hitam. Kalau Alha Hitam ini yang perlu kalian naikkan adalah skillnya. Buat setinggi-tingginya sampai level 10, kalau bisa di crownin. Ini worth it banget terutama bagi kalian yang butuh DPS Dendro on field. Alha Hitam salah satu karakter DPS Dendro yang terbaik selain Tighnari. Untuk burstnya kalian boleh sampai level 8 aja dan normal attack-nya sampai level 6 cukup. Sekarang kita bahas Nahida. Kalau Nahida ini tergantung dari cara main kalian. Kalau kalian mainkan Nahida secara off field, berarti kalian lebih utamakan skill baru burstnya. Untuk levelnya silahkan disesuaikan, boleh level 8. Tetapi kalau kalian Nahida yang tipenya on field, itu kalian perlu naikkan NA, skill dan burstnya itu barengan. Mulai dari level 6 sampai level 10. Tinggal sesuaikan dengan playstyle-nya kalian. Selanjutnya Tighnari. Untuk Tighnari ini NA dan burstnya itu naikkan secara berbarengan karena sumber damage-nya dari sini. Sementara skillnya level 1 sampai level 6 itu nggak masalah karena skillnya ini hanya jembatan untuk membuat Tighnari lebih cepat melakukan charge shot. Karakter Dendro selanjutnya adalah Emily. Kalau untuk Emily, karena dia bermain lentera yang akan ditaruh, yang mana lentera ini dapat dipicu dari skillnya, berarti yang perlu kita naikkan adalah skillnya terlebih dahulu, sementara burstnya akan mereset durasi si lentera tadi. Ya kurang lebih mirip kayak Kokomi lah. Cuman di sini lenteranya Emily itu pakai level tertentu. Nah untuk NA-nya ini level 1 sampai level 6 cukup, gak perlu terlalu tinggi karena kita akan memainkan Emily sebagai sub DPS Dendro atau sub DPS Burning. Jadi yang lebih diutamakan adalah skillnya baru burstnya. Untuk NA tinggalin gak apa-apa. Karakter Dendro selanjutnya adalah Baizu. Nah kalau untuk Baizu ini, untuk skillnya ini dia akan memberikan heal dan burstnya ini akan memberikan shield dan memberikan aura Dendro secara terus menerus. Walaupun shieldnya juga nggak terlalu kuat, burstnya ini juga boleh kalian naikkan sampai level 10, tergantung kalian nanti butuh shieldnya Baizu ini atau enggak. NA nya tinggalkan aja, nggak apa-apa karena kita nggak akan mainkan Baizu ini di karakter on field. Sekarang kita mau bahas yang Anemo. Untuk Anemo kita mau bahas dari Xianyun dulu. Nah Xianyun ini yang perlu dinaikkan adalah burstnya, karena burstnya ini dapat meningkatkan flat damage attack karakter on field nanti kalian, dan juga akan memberikan semacam plus attack tambahan sebanyak 8 kali ketika karakter kalian loncat. Jadi utamakan burstnya dulu ini. Kalau kalian mau crown silahkan di crown. Sementara untuk skill dan NA nya level 1 sampai level 6 aja cukup. Selanjutnya Kazuha. Untuk Kazuha, karena kita lebih sering memainkan Kazuha ini sebagai karakter yang mengurangi resisten elemen musuh, yang utamanya datang dari artefak nanti. Jadi baik NA, burst atau skillnya itu sebenarnya level 1 sampai level 6 cukup. Karena kalau kita naikkan level talentanya, dia akan menaikkan anemonya, yang mana kita nggak akan pakai damage anemonya si Kazuha nanti. Kita akan bermain reaksinya. Jadi sebenarnya NA, burst, skillnya ini nggak perlu naikkan, nggak apa-apa. Yang penting elemental mastery si Kazuha ini tinggi. Udah cukup itu aja. Selanjutnya ada Xiao. Nah kalau Xiao ini prioritas pertama adalah normal attack, burst, kemudian baru skill. Untuk masalah level kenaikan talentanya tinggal kalian sesuaikan. Kalau kalian ingin memainkan Xiao itu lebih ngegigit, kalian naikkan setinggi-tingginya NA, burst, baru skill. Kemudian Venti. Nah sebenarnya kalau Venti ini sama seperti Kazuha, jadi nggak ada yang perlu dinaikkan, nggak apa-apa karena dia akan meningkatkan damage anemonya nanti. Jadi kita akan memainkan Venti ini sama seperti Kazuha yang mementingkan artefaknya. Tapi kalau kalian ingin menaikkan damage anemonya, kalian bisa naikkan burstnya aja sampai level 6 atau level 8 cukup. Skill dan NA nya tidak perlu naikkan, nggak apa-apa. Selanjutnya Jin. Kalau Jin ini kalian tergantung playstyle nanti. Kalau kalian lebih menggunakan Jin sebagai karakter healer, berarti kalian perlu memprioritaskan burstnya dulu. Tapi kalau kalian ingin memberikan damage yang tinggi terhadap Jin, berarti kalian naikkan skillnya dulu. Tergantung dari kalian. Burstnya dan skillnya ini naikkan barengan dari level 8 sampai level 10. Untuk NA nya nggak perlu dinaikkan, nggak apa-apa karena kita nggak akan mainkan Jin ini sebagai karakter on field. Dan terakhir Wanderer. Untuk Wanderer ini perlu kita naikkan NA nya terlebih dahulu, kemudian skill, dan terakhir burstnya. Untuk NA nya ini boleh kalian crownin sampai level 10, sementara skill level 1 sampai level 6 cukup. Burstnya kalau kalian ingin melihat damage yang besar, ya berarti kalian naikkan setinggi-tingginya karena dia akan melemparkan bola anemo secara beruntun. Tapi kalau kalian nggak perlu burstnya di setiap rotasi, level 6 juga cukup. Yang penting Wanderer ini dinaikkan terutama di NA nya karena sumber damage-nya dia yang terbesar dan terbanyak itu di NA nya.
Terakhir kita mau bahas soal Geo. Yang pertama ada Zhongli. Dari skillnya dulu yang perlu kalian naikkan, karena kita perlu shield dari Zhongli ini yang mana akan membuat karakter on field kita terbungkus shield nantinya ya. Untuk burst, kalau kalian adalah tipe orang yang mainkan Zhongli ini sebagai quick swap DPS, boleh kalian naikkan sampai level 10. Dan untuk NA nya tidak perlu dinaikkan. Chiori, sumber damage-nya dia ada di skillnya, yang mana skillnya ini akan menciptakan sebuah boneka Tamoto yang bisa memberikan damage sekaligus juga membuff berdasarkan attack dan defense-nya dia. Nah, jadi skillnya ini perlu kalian naikkan. Kalau mau di crown juga boleh, silakan. Untuk burst dia akan memberikan damage Geo area, dan ini kalian naikkan sampai level 8 aja cukup sebenarnya. Dan NA nya tidak perlu dinaikkan sama sekali, nggak apa-apa, karena Chiori adalah salah satu sat DPS Geo untuk tim Mono Geo. Selanjutnya Navia. Nah, kalau Navia ini agak bingung nih, mau naikkan skill atau nanya duluan. Kadang kan yang pertanyaan orang-orang kan gitu kan. Nah, saran gua yang perlu dinaikkan pertama kali di Navia adalah skillnya, karena sumber damage-nya itu dari skillnya, terutama pada saat kalian charge shot-nya nanti ketika stack-nya dia udah 6. NA-nya perlu kalian naikkan juga berbarengan dengan skill, tapi lebih diutamakan skillnya dulu. Untuk level kenaikan talentanya tinggal kalian sesuaikan. Kalau kalian mau melihat damage tertinggi dari Navia, berarti kalian crown di skillnya. Dan untuk burst-nya level 6 sampai level 8 cukup. Selanjutnya ada Ito. Nah, kalau untuk Ito ini kalian perlu menaikkan NA dan burst-nya itu secara bareng-bareng, karena sumber damage-nya ada di dua skill ini. Terakhir adalah Albedo, yang mana Albedo ini adalah tipe karakter yang bisa jadi support ataupun quick swap DPS. Kalau kalian bermain support, kalian lebih utamakan skill dulu baru burst, dan levelnya terserah kalian mau level 8 atau di crownin. Sementara kalau kalian bermain quick swap DPS, berarti kebalikannya, kalian perlu naikkan burst-nya dulu baru skill. Dan untuk NA-nya ini nggak perlu dinaikkan sama sekali, nggak apa-apa. Oke, jadi itu aja prioritas talenta dari setiap karakter bintang 5 standar maupun yang limited. Jadi sekali lagi balik lagi ke kalian, tergantung kalian playstyle seperti apa dan kesukaan kalian terhadap playstyle karakter tertentu atau waifu kalian sendiri. Gua hanya memberikan referensi sekali lagi atau arahan supaya kalian nggak salah untuk menaikkan talenta setiap karakter. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Saksikan terus video gua di Era Coming Channel, dan sampai sini dulu perjumpaan kita. Bye.